bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Nidi Agastya dengan NIM 1312 400 173 kelompok 11 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan hukum Harun Masiku. Harun Masiku adalah mantan kader PDIP yang berstatus tersangka kasus dugaan suap terhadap eks-komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Harun diduga menyuap Wahyu untuk memuluskan jalannya menjadi anggota DPR lewat mekanisme pergantian antar waktu. Berbekal surat rekomendasi DPP PDIP ini, Harun Masiku diduga tetap berjuang untuk dapat dilantik sebagai anggota DPR menggantikan Rizky Aprilia dengan cara melebih Wahyu Setiawan yang ujungnya terkena OTT KPK dengan barang bukti uang suap sebesar 400 juta rupiah. Berkat OTT tersebut, KPK pun menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Sebagai pihak penerima suap adalah mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, sedangkan pihak pemberi suap adalah Harun Masiku dan Saiful Bahri. Melalui putusan Mahkamah Agung, PDIP meminta KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kimas yang telah meninggal dunia. Berpegangan pada peraturan KPU, PKPU, KPU menetapkan Rizky Aprilia maju ke parlemen dengan mendapat perolehan suara terbanyak pada Pileg 2019. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini, ketentuan mengenai PAW sebetulnya bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau biasa disebut MD3. Dalam hal ini, seharusnya PDIP bersurat kepada pimpinan DPR dengan tembusan ke Presiden untuk memberhentikan Rizky Aprilia mengacu pada pasal 239. Ada sejumlah alasan untuk memberhentikan anggota DPR terpilih yang telah dilantik. Diketahui PDIP telah mengajukan uji materi pasal 54 ayat 5 PKPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara ke MA. Terhadap pengajuan uji materi ini, MA memutuskan permohonan dikabulkan sebagian.
Atas putusan tersebut, PDIP meminta KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih menggantikan Nazarudin Kimas yang telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan Pileg 2019. PDIP beranggapan penetapan anggota DPR dapat dikembalikan ke partai sebab mereka memperoleh suara partai terbanyak. Sementara itu, KPU menilai hal tersebut tak sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1, Pasal 6 Ayat 1, dan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPDR, provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. KPU akhirnya menetapkan Rizky Aprilia sebagai caleg PDIP terpilih yang maju ke parlemen dengan perolehan suara terbanyak. Setelah putusan MA keluar, PDIP berkirim surat ke KPU yang isinya meminta suara Nazarudin Kimas dialihkan kepada Harun Masiku. KPU menolak mengakomodir permohonan DPP PDIP itu karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Guna mendorong Harun sebagai PAW, Saiful Bahri menghubungi orang kepercayaannya yang juga mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina, guna melakukan lobby. Kemudian Agustiani menjalin komunikasi dengan Wahyu dan Wahyu menyanggupi membantu dengan meminta dana operasional sebesar 900 juta rupiah. Pemberian uang dilakukan 2 kali. Proses penanganan kasus Harun Masiku telah memasuki usia 4 tahun lebih di KPK, namun hingga kini belum juga ditangkap. KPK juga telah memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar pencarian orang atau DPO dengan meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Selain itu, KPK juga telah mengirim surat permohonan penerbitan red notice untuk memburu Harun. Surat permohonan penetapan status buron internasional itu dikirim ke Sekretaris Nasional Sentral Bureau Interpol Indonesia. Dari kasus tersebut dapat dikatakan bahwa hingga saat ini Indonesia masih berada pada krisis moral dan etika. Salah satunya kejujuran yang semestinya diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Kasus suap menyuap merupakan tindak kecurangan yang apabila tidak segera ditindaklanjuti secara tegas dan konsekuen, nantinya akan menjadi budaya buruk yang sangat mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merusak citra bangsa. Dan kemudian penyuapan juga berdampak pada setiap orang dengan menciptakan inefisiensi, mendorong monopoli, dan juga meningkatkan ketidaksetaraan kekayaan dan merusak kepercayaan publik. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan dari kasus permasalahan hukum Harun Masiku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.